Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra. Saya maba di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan Syariah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah teman-teman sekalian sudah jenuh dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Pastinya sudah mulai jenuh. Apalagi Anda sedang di rumah saja. Apakah Anda di rumah saja itu produktif atau tidak produktif? Sama-sama kita ketahui COVID-19 ini banyak sekali mengakibatkan dampak-dampak yang paling yaitu dampak mengenai keuangan ataupun bisnis-bisnis kita lainnya. Kita ketahui dunia maupun Indonesia telah mengalami dentingan yang sangat sulit ini untuk mengenai COVID-19 di Indonesia maupun di dunia. Pada kesempatan ini Anda tidak perlu khawatir karena saya akan menjelaskan mengenai 7 strategi marketing di tengah pandemi COVID-19. Dan sebelum Anda melanjutkan video ini, ada baiknya Anda like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Yang pertama, yaitu kita tetap terhubung dengan pelanggan kita di media sosial. Di saat waktu yang krisis ini, toko-toko, kafe, bioskop, dan pusat perbelanjaan semua tutup karena hilangnya pengunjung pada saat pandemi COVID ini. Karena mereka mengunci pintu mereka untuk tetap di rumah saja. Dan janganlah kita jatuh terhadap situasi begini, makanya kita harus bangkit. Ini adalah situasi yang dimana sangat kita perlukan untuk membantu menumbuhkan rasa empati kita terhadap sesama makhluk sosial. Sebelum kita terdampak langsung mengenai dampak dari COVID-19, ada baiknya kita melakukan pencegahan, di mana kita harus terhubung di media sosial dengan audiens dan pelanggan kita, di mana pada kesempatan inilah marilah kita tunjukkan rasa empati kita untuk membantu sesama selagi kita bisa. Dan kita harus menunjukkan kepada konsumen ataupun audiens kita untuk tetap aktif di dalam media sosial walaupun di tengah dalam pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, pastikan bisnis Anda mudah ditemukan di suatu aplikasi online, yang dimana pada saat di rumah saja ataupun social distancing, pasti banyak orang yang hanya menggunakan ponsel dan komputer untuk mencari informasi mengenai suatu brand-brand ataupun produk-produk Anda di media sosial. Jadi Anda harus aktif dan terus memberikan informasi kepada pelanggan-pelanggan Anda agar brand dan produk Anda dapat dilihat oleh konsumen. Dan pastinya pada situasi di tengah pandemik ini, brand ataupun penjualan online sangat naik secara signifikan, yang dimana pada saat ini bakalan berlanjut jika pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Dan ini merupakan peluang bagi kita semua, khususnya untuk para penjual online, yaitu dapat menaikkan ataupun dapat menjual suatu produk-produknya. Yang ketiga, jadi di depan dibandingkan dengan kompetitor, yang dimana produk ataupun brand-brand Anda mudah ditemukan oleh konsumen ataupun audiens untuk mencari di aplikasi-aplikasi online. Dan dimana untuk suatu di tengah pandemi COVID-19 ini, Anda juga bisa menampilkan suatu promosi ataupun iklan di mana agar jika berlalunya pandemi COVID-19 ini, maka brand ataupun produk Anda bisa lebih terkenal ataupun bisa lebih dikenal oleh orang mengenai brand dan produk Anda. Yang keempat, beri penawaran ataupun diskon. Di tengah pandemi COVID-19 ini, agar suatu kurva pendapatan kita tidak begitu turun dengan drastis, maka kita dapat mengupayakannya dengan memberikan diskon kepada konsumen-konsumen kita, yang dimana daya beli pada saat ini naik turun dikarenakan pandemi COVID-19 ini banyak sekali memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Jadi dengan adanya suatu promosi ataupun diskon, maka peminat ataupun masyarakat yang ingin belanja dengan brand-brand Anda bisa tertarik dengan adanya diskon. Kelima, menjadi brand yang tanggap situasi. Di dalam situasi yang tidak menentu ini,
bagaimana agar kita dapat menstabilkan pendapatan kita, yaitu dengan menumbuhkan rasa empati dan transparan kepada konsumen kita. Misalkan saja kita berbisnis kuliner ataupun catering, yang dimana kita jelaskan kepada konsumen kita mengenai bagaimana olahan ataupun masakan yang telah disterilkan tanpa adanya ataupun COVID-19 ini. Jadi konsumen tidak perlu khawatir karena kita telah menjelaskan dan transparan terhadap mereka. Yang keenam, gunakan waktu ini untuk mengatur ulang brand Anda. Di mana pada saat situasi ini, apakah Anda masih ke kantor, meeting, ataupun ketemu klien? Pastinya tidak. Pastinya Anda memiliki waktu yang kosong di rumah. Yang dimana waktu yang kosong ini kita manfaatkan untuk tetap produktif. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita dapat mengatur ulang strategi-strategi marketing yang dimana agar brand ataupun produk-produk kita dapat dikenal oleh semua orang. Ketujuh, mempersiapkan langkah marketing efektif mulai berbisnis lagi. Yang dimana tidak samanya seperti badai. Yang dimana COVID-19 ini pasti akan berlalu. Seperti info yang saya ketahui bahwa di Cina telah berhasil mengurangi orang yang terpapar ataupun bersih dari COVID-19. Bagaimana dengan Indonesia ya? Kita ketahui bahwa Indonesia masih terombang-ambing dengan terpaparnya COVID-19 ini. Itulah 7 langkah marketing di tengah pandemi COVID-19 yang telah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya Yogi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis.